Halo, perkenalkan nama saya Rani Valentina Nenggolan. Di sini saya akan memberitahu 7 tips untuk merawat gitar. Nah, langsung saja. Yang pertama, ketika kita bermain gitar dan telah selesai memainkannya, kan sering tangan kita itu berkeringat gitu kan, dan ya meninggalkan bekas-bekas keringat kita di gitar kita. Cara yang kita lakukan yaitu membersihkannya dengan menggunakan tisu. Tisu ini bisa kita double 2, dan bukan hanya tisu aja, kita juga bisa menggunakan lap-lap kering, kanebo, dan alat pembersih senar yang ada dijual di toko-toko musik seperti itu. Ini langsung saja ketika kita telah selesai bermain, kita bisa langsung lap seperti ini, lap. Kalau bisa itu kita membersihkannya seluruh bagian gitar, mulai dari depan seperti ini, head, ini bagian samping, bawah, belakang. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu yang bisa kita lakukan untuk tips yang pertama dalam membersihkan gitar sehabis bermain gitar. Tips yang kedua adalah cara menyimpan gitar. Nah, inilah kurang lebih bentuk-bentuk atau posisi-posisi kita ketika menyimpan gitar. Seperti ini. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Jika kita menyimpan gitar dengan cara yang seperti ini, maka dia bisa bergerak seperti ini. Ketika dia bergerak, ini akan merusak back bodinya, bagian belakangnya, tergesek dengan lantai seperti itu. Dan juga jika gitar ini berputar, maka akan terkena benda lain. Ting, seperti ini. Jadi bagian belakang gitarnya akan rusak, dan bagian ininya jika terkena benda lain juga rusak. Jadi ini termasuk bukan cara menyimpan gitar yang baik. Nah, yang kedua, jika posisi gitar kita letakkan seperti ini, maka ini tidak terlalu aman, karena ketika tersenggol orang dan jatuh ke kiri seperti ini, jatuh ke kiri seperti itu, maka mungkin bagian leher dari gitar ini akan patah jika terjatuh seperti ini, dan memiliki kerusakan sekitar 70%, karena dari atas sampai bawah tinggi seperti itu. Jadi resiko jatuhnya sangat berpengaruh keras dengan gitar tersebut. Jadi ini posisi yang salah dalam menyimpan gitar. Nah, dan yang ketiga, menyimpan gitar seperti ini, ada orang yang menyimpan gitar seperti ini, dan ini juga sangat fatal, karena ketika gitar ini tersenggol, maka akan merusak 70% dari bagian gitar ini. Jika dia jatuh meluncur seperti ini, maka akan membahayakan jika dia jatuh dan mengakibatkan kerusakan dan kelecetan penuh. Begitu juga jika gitar ini jatuh ke depan seperti ini,
maka akan mengakibatkan kerusakan pun di bagian sini dan di bagian senarnya, di bagian bridge dan senarnya. Kemungkinan senarnya akan putus dan bermasalah di bagian bridge-nya, seperti itu. Nah, jadi menurut saya posisi gitar yang lumayan bagus dalam menyimpannya jika kita tidak mempunyai soft case gitar seperti itu, yaitu dengan posisi seperti ini, mengurangi terjadinya hal yang dapat menjatuhkan gitar kita. Kita bisa menyandarkannya di bagian lemari seperti itu. Jadi ketika dia terdorong ke belakang seperti ini, dia tidak jatuh. Ketika terdorong dengan tolakan yang agak keras pun, dia tetap seimbang seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi mengurangi dalam jatuhnya gitar kita. Namun alangkah baiknya jika kita menyimpan gitar kita di soft case agar lebih aman, atau di rack gitar ataupun di stand gitar. Tips yang ketiga adalah jika kita ingin berpergian 1 minggu, 2 minggu, bahkan sebulan, dan kita berniat ingin membawa gitar ataupun meninggalkan gitar kita di rumah, nah pastikan kita sudah harus melonggarkan senar-senarnya. Agar kondisi gitar kita suaranya tetap awet dan memungkinkan senar gitar kita akan tahan lama seperti itu. Jadi itulah tips yang ketiga, jika kita berpergian, meninggalkan gitar kita atau membawa gitar kita, usahakan itu senarnya dilonggarkan. Tips yang keempat, ketika kita ingin mengganti senar gitar ini, kita ada kesempatan untuk membersihkan gitar lebih detail lagi, mulai dari fret-fretnya mungkin, dan seluruh bagian gitar, belakang, depan, samping, kiri, kanan. Kita bisa membersihkannya lebih detail lagi. Jika yang pertama kita selesai memainkan gitar, membersihkan gitar secara ya seadanya, ini kita bisa membersihkan gitar dengan secara detail, fret-fretnya. Karena ya ketika kita membersihkan fret ini, kemungkinan di tisu ada noda hitam seperti itu keringat kita, keringat dari tangan kita. Untuk pengelapnya sendiri kita bisa menggunakan tisu basah, tisu kering yang kita kasih sedikit air, kanebo, maupun alat pembersih gitar yang lainnya seperti itu. Dan tips yang kelima, kalian harus memperhatikan atau mengecek gitar kalian sebulan sekali atau 2 minggu sekali untuk menjaga gitar kita agar tetap awet seperti itu. Jika memang ada yang penyok entah di bagian mana saja ataupun kotor seperti itu, kita bisa langsung membersihkannya dan juga memperbaikinya seperti itu. Dan ketika di bagian tuningnya ada kerusakan dan kita mengecek lagi dan ada beberapa kerusakan atau banyak, kita bisa langsung menservisnya seperti itu. Jangan tunggu gitar kita sampai rusak, karena kita harus beli lagi nantinya. Jadi rawatlah, perhatikanlah gitar kita sebulan atau bahkan 2 minggu sekali. Tips yang keenam, kemudian setelah kita sudah mengecek gitar kita, jangan lupa untuk mengecek senarnya.
ada karat atau tidak. Nah, untuk mengeceknya kita bisa menggunakan jari kita, menggeseknya langsung seperti ini. Jika memang ada yang kesat, mungkin senar kita berkarat. Dan tergantung kita, kalau kita ingin gitar kita menghasilkan suara yang bagus, ya kita ganti senarnya yang berkarat tadi dengan senar baru seperti itu. Jadi untuk mengganti senar gitar bukan harus putus dulu baru diganti, tapi ya lebih memperhatikan lagi tentang karatan yang ada di senar gitar kita ini seperti itu, agar suaranya pun bagus. Nah, kemudian tips yang terakhir, tips yang ke-7, cintai gitar kalian seperti kalian mencintai hal yang kalian sukai, bukan seperti kalian mencintai pasangan hidup kalian. Berbeda, nanti pasangan hidup kalian akan cemburu seperti itu. Maksud saya di sini adalah cinta yang berbeda seperti itu. Walaupun jenis gitar kalian harganya tidak terlalu mahal atau mahal sekali, ya kalian harus tetap mencintainya seperti itu. Dalam arti merawatnya, memeliharanya, dan ikhlas untuk mengeluarkan dana atau budget untuk kebaikan gitar kita sendiri. Seperti itu. Kira-kira seperti itu aja yang boleh saya sampaikan untuk tips merawat gitar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Rani. Di video kali ini kita akan belajar tips dan trik bagaimana supaya jari kita lentur dan agak cepat dalam memetik gitar. Nah, nanti bisa kita latih selama 15 menit ke depan agar pemanasan pada senam jari kita itu efektif. Langsung saja kita menggunakan metode yang pertama. Nah, di sini kita mulai dengan fret yang kelima telunjuknya, yaitu kita menggunakan senar 1. Kita mengira 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Terus 1 fret 1 jari. Kita mulai dari telunjuk, tengah, manis, kelingking. Jadi telunjuk di fret kelima, tengah di fret ke-6, manis di fret ke-7, dan kelingking di fret ke-8. Seperti ini. Nah, jadi ini posisinya tidak boleh berubah-ubah. Ketika kita akan memetik di fret kelima, jangan tiba-tiba menggunakan jari tengah seperti ini, tapi tetap konsisten. Nah, langsung saja kita mulai untuk yang pertama, yaitu senar 1, kelingking, tengah, telunjuk, kelingking, tengah, telunjuk. Baru itu di senar yang kedua ada sama juga. Kita naik ke senar kedua, kelingking, tengah, telunjuk. Di senar yang ketiga yaitu manis, telunjuk. Di senar yang keempat yaitu kelingking, manis, telunjuk. Di senar yang kelima, kelingking, manis, telunjuk. Di senar yang keenam, kelingking, tengah, telunjuk. Nah, nanti di bawah akan ada catatannya, jadi tidak usah khawatir. Nah, jadi kita coba sekali lagi seperti ini. Kelingking, tengah, telunjuk, kelingking, tengah, telunjuk, manis, telunjuk,
kelingking, manis, telunjuk, kelingking, manis, telunjuk, kelingking, tengah, telunjuk. Nah, di sini saya juga masih belajar karena kita sama-sama belajar. Jika nanti sudah terbiasa, kita boleh memainkannya dengan tempo yang lebih cepat lagi. Dan itu memang harus kita hafalkan seperti itu. Kemudian, bukan hanya itu saja, di metode yang kedua, kita akan memetik senarnya dengan sekali petik. Nah, jadi mesti sama seperti itu. Ini menggunakan teknik hammer-on. Ini melatih kekuatan tangan kita untuk sekali petik senar 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Kita akan contohkan seperti ini. Kelingking, seperti itu. Kita lanjut senar yang kedua. Untuk peraturannya sama seperti yang metode yang pertama. Seperti itu. Kita ulang. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Seperti itu. Nah, yang sekarang kita juga belajar kebalikan dari metode yang kedua. Jika tadi yang pertama seperti ini, maka metode yang kedua adalah seperti ini. Kita mulai dari senar pertama, senar yang kedua, senar yang ketiga, senar yang keempat, senar yang kelima, senar yang keenam. Nah, seperti itu. Jadi hanya itu yang bisa saya berikan sedikit. Saya mohon maaf karena masih dalam proses belajar juga. Jadi masih banyak kekurangan. Jadi baiklah, itu tadi trik dan tips untuk latihan supaya jari kita lentur dan agak cepat dalam memetik sekaligus menjadi senang jari kita. Nah, itu untuk latihannya. Kita bisa latihan 5 menit dalam 1 hari. Semoga bermanfaat bagi kita dan mari kita sama-sama belajar. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rani Valentina Nenggolan. Di sini kita akan belajar dasar-dasar gitar untuk melenturkan jari menggunakan karet gelang. Nah, sebelumnya kita berlatih dengan tidak menggunakan karet gelang. Jadi itu tahap yang pertama, kita lakukan seperti ini. Jadi kita akan menempatkan jari-jari kita ke fret dan senar yang ditempatkan oleh masing-masing jari tanpa mengangkatnya, seperti itu. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Kita mulai berlatih ke bawah, ke bawah,
tanpa mengangkat ke bawah. Nah, seperti ini. Kadang mau, jadi kita boleh juga tahan, pindahkan ke bawah seperti ini. Ini juga pindahkan ke bawah. Kemudian kita lanjutkan lagi ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ya. Terus seperti ini. Jika susah kita boleh membantunya ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, kemudian kita ulangi lagi dari bawah ke atas. Lakukan sampai jari kita itu terasa kram dan sedikit pegal. Mulai naik ke atas, telunjuk, naik, 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 dan seterusnya naik. Nah, jadi begitu. Dan cara yang kedua itu kita dibantu dengan karet gelang. Ini caranya seperti ini kita gunakan. Nah, cara seperti ini kita gunakan supaya jari kita boleh terasa lebih berat, sehingga nantinya mempercepat kelenturan jari. Kemudian kita ulang lagi dari bawah ke atas. Jadi seperti itulah cara dan tips untuk melenturkan jari dengan menggunakan karet gelang. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan yang pastinya harus rajin berlatih. Halo, di video kita kali ini kita akan belajar cara mencari chord lagu dengan menggunakan feeling tanpa menggunakan searchingan dari Google. Nah, namun pada dasarnya kita harus tahu interval dari nada gitar, yaitu 1, 1, 1, setengah, 1, 1, 1. Kemudian misalnya kita ambil akord dari kunci C. Ini dari C. Kemudian ke D. Jaraknya 1. Seperti ini. C, D. Namun sebelumnya perlu kita ketahui jarak interval 1 di gitar itu dia berjarak 2 fret. Kalau dikatakan jarak intervalnya 1, berarti di gitar dia 2 fret. Ini C, ini D tadi. Jadi kita hitung 1, 2. Kemudian jika jarak intervalnya setengah, maka jarak fretnya itu 1. Jadi kalau misalnya C ke D itu setengah, kita ini contoh, berarti dia di sini.
sebelah-sebelahan. Ini namanya jarak fret 1. Oke, kita lanjutkan. C ke D itu jarak intervalnya 1. C D. Terus D ke E itu 1. Jadi E. Selanjutnya E ke F itu setengah. Nah, jadi seperti ini. F. Kemudian jarak F ke G itu 1. Ini G. Kemudian jarak G ke A itu 1. Kemudian jarak A ke B itu 1. Dan yang terakhir jarak B ke C itu 1. Nah, jadi chord gitarnya itu seperti ini. C, C, D. Baru itu kita ke tadi habis siap C, D, terus kita ke E, terus kita ke F, terus kita ke A, terus kita ke B, dan kembali lagi ke C. Terus langsung saja kita mau ngambil lagu dari kunci C misalnya. Nah, perlu juga kita ketahui untuk family chord dari C ini ada C sendiri, C, ada D minor, ada E minor, ada F, ada G, ada A minor, seperti ini, dan yang terakhir ada B dim. Untuk family chordnya kita bisa lihat di sini. Oke, langsung saja kita coba. Misalnya kita ambil lagu Surat Cinta Untuk Starla dari C mayor. Tuliskan kenang. Coba ke D minor. Dan tentang nggak masuk. Ulangi lagi. Tuliskan kenang. Nggak masuk. Berarti kita harus mencari kunci yang lain. Masih ada E minor, masih ada F, masih ada G, dan seterusnya yang tadi masuk dalam family chord. Kita ulangi dari kunci C. Tuliskan. Nah, sekarang kita coba ke F. Kenangan. Masuk. Jadi habis ke C itu berarti ke F. Kita ulangi lagi. Tuliskan kenangan tentang caraku. Oke, masuk. Di kunci yang ketiga masuk. Menemukan dirimu. C, masuk. Tentang apa yang membuat kok masuk ya? Berarti kalau habis C nggak ke G. Oke, cari yang lain. Tentang apa yang kita coba cari ke D minor.
muda. Nah, ini dia masuk. Beri ke G dan hatiku pada. Coba kita coba ke D ini. Enggak masuk ya. Coba kita coba ke C. Masuk. Jadi seperti itulah nanti kita udah dapat. Makanya kita belajar, kita mencari akord, kita sambil menghafal kunci yang pertama apa, akord yang kedua apa, yang ketiga, yang keempat, seperti itu. Coba kita ulangi. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi cari-cari saja, cari-cari terus. Ketika kamu ingin menyanyikan lagu gitu, nggak tahu akordnya, itu usahakan jangan dulu searching ke Google, tapi cobalah untuk mencarinya dengan insting seperti yang kita lakukan tadi. Jadi biasakanlah itu dan perbanyak latihan, maka dengan sendirinya untuk kedepannya nanti itu akan memudahkan kalian untuk bermain gitar dengan menggunakan insting. Sekian video dari saya. Ya, kembali lagi berjumpa dengan saya. Di video kita ini kita akan membahas bagaimana belajar atau mencari melodi dalam sebuah lagu. Namun sebelum itu ada tahap-tahap yang harus kita ketahui. Yang pertama itu harus bisa menghafal nada dari lagu yang ingin kita cari melodinya dengan menggunakan suara seperti itu. Yang kedua harus bisa atau setidaknya pernah memainkan melodi dalam sebuah lagu. Dan yang ketiga, aplikasikan si nada yang kita dengar ke dalam gitar tersebut. Dan yang keempat adalah perbanyak latihan. Nah, langsung saja bunyikan nada dari suara kalian. Misalnya kalian ingin mencari melodi dari lagu Virgaun, Surat Cinta Untuk Starla, itu kan nadanya seperti teng teng teng. Itu kalian simpan dulu dalam ingatan kalian, terus itu bunyikan ke mulut dan aplikasikan ke gitar ini. Kita coba ya. Contohnya seperti ini. Kita mencari nada dasarnya yaitu teng teng. Kita coba teng, nggak cocok. Teng, nggak cocok. Teng teng teng. Nah, cocok. Teng. Nada yang kedua teng teng teng, berarti naik. Kita geser ke kanan. Teng teng. Nah, sudah dapat nada 1 dan 2. Teng teng. Nada yang ketiga teng, tinggi, berarti kita menggeser ke sini. Teng, nggak cocok. Geser lagi. Teng. Nah, ini dia. Jadi nada 1 2 3 teng teng teng. Kita coba nada yang keempat. Teng, turunnya. Teng teng, nggak cocok. Teng. Nah, ini dia. Teng 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 teng. Nada yang kelima. Teng, turun lagi. Teng. Nah, langsung dapat karena sebelah-sebelahan. Kita ulang lagi. Teng 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 teng. Ke bawah, kita geser ke kiri. Teng teng. Nah, ini dia. Jadi nada yang keenamnya ini. 1 2 3 4 5 dan 6.
teng 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 teng. Cari nada yang ketujuh, teng teng teng. Nah ini dia ketujuh, teng. Kita ulang lagi, teng 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 teng. Naik, teng. Nah ini dia nada kelapanya. Turun lagi, teng teng. Nah ini dia nada yang ke-9. Terus kita cari nada yang ke-10, teng teng. Nggak cocok, geser lagi, teng. Nah ini dia cocok, nada yang ke-10. Nada yang ke-11, teng teng teng. Nah ini dia nada yang ke-11. Jadi sampai situ, sampai 11 nada dulu kita ulangi sambil kita ingat, teng 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 teng. Nah di situ kita sudah berhasil untuk mencari melodi dari 11 nada intro dari lagu Surat Cinta untuk Starla. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jika kita ingin mencari melodi sebuah lagu, dengan mudah gunakanlah suara kita dan ingatan kita untuk membunyikan dan mengingat nada tersebut. Dan jangan lupa terus berlatih agar memudahkan kita dalam mengaplikasinya ke gitar. Dan semoga untuk kedepannya bisa lebih lancar lagi dan lebih pro lagi. Sekianlah video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rani Valentina Ninggolan. Di sini kita akan membahas 5 benda yang buat main gitar kamu makin keren. Langsung saja, yang pertama ada tuner. Seperti ini, fungsinya buat menstem. Nanti kalian tinggal pencet tombol power dan langsung klipkan di head gitarnya, di kepala gitar. Nanti ketika kita memetik salah satu dari senar gitar, dia akan menunjukkan nada apa dari senar yang kita petik tersebut. Tuner ini dikatakan tuner digital yang bisa kita beli di toko-toko musik, dan harganya ya lumayan, sekitar 100 ribuan ke atas seperti itu. Tapi selain tuner digital, kita juga bisa menggunakan aplikasi dari handphone, yaitu gitar tuner seperti ini. Sebentar. Seperti ini tampilannya. Nah, jadi untuk menstem gitar sebenarnya ada 3. Yang pertama feeling, yang kedua tuner digital tadi, dan yang ketiga aplikasi dari smartphone kamu. Benda yang kedua adalah capo. Seperti ini. Capo ini gunanya untuk menaikkan nada dari step senar atau menaikkan 1 oktav dari kunci yang kita bunyikan sebelumnya. Nah, caranya tinggal kita klipkan seperti ini. Seperti ini. Jadi ketika kita ingin misalnya seperti ini C yang biasa, dan kita ingin menaikkan 1 oktav dari kunci C tersebut, kita bisa menjepitnya sini dan kita membunyikan kunci C. Nah, jadi
kunci C yang ini akan lebih tinggi nadanya dari kunci C sebelumnya yang sebelum kita menggunakan capo ini. Untuk lebih tinggi lagi kita bisa menggeser ke fret-fret selanjutnya seperti ini miring ke sini. Nah, seperti itulah kira-kira dari penggunaan capo tersebut. Yang ketiga ada pick dan finger pick. Sebentar, seperti ini pick yang biasa dan ini finger pick. Seperti ini. Maaf, seperti ini. Ini untuk jempolnya. Nah, seperti itu. Fingerpick ini digunakan buat kalian yang tidak memiliki kuku yang panjang, jadi lebih memudahkan kita untuk memetik senar gitar seperti itu. Jadi cara pasangnya mudah, tinggal masukkan saja ke jari kita dan kita paskan seperti ini. Ini untuk telunjuk. Di sini saya hanya punya 2, ya. Dan ini untuk jempol. Jadi seperti ini seperti ini. Nah, mungkin kalau misalnya pemain gitar fingerstyle sangat memerlukan ini. Saya jarang menggunakan ini soalnya karena saya bukan pemain gitar yang pro ataupun pemain gitar untuk jenis genre fingerstyle. Nah, apalagi buat kalian yang anak sekolah yang tidak diperbolehkan untuk memanjangkan kukunya atau panjang kuku seperti itu, kalian bisa menggunakan finger pick tersebut. Dan bukan hanya finger pick, kita juga bisa menggunakan pick yang biasa seperti ini. Tergantung kalian nyamannya seperti apa, mau pakai yang pick ini atau finger pick. Nah, seperti itulah tampilan dari benda yang ketiga. Kemudian benda yang keempat ada pick guard seperti ini. Inilah tampilan pick guard di gitar saya. Pick guard ini gunanya untuk melindungi bodi gitar kita ketika kita ingin ngebeset gitar seperti ini. Ketika kita ingin seperti itu, jadi tidak kena bodinya langsung, tapi menggunakan pick guardnya ini dulu seperti itu. Jadi gitar kita terlindungi dari ketukan-ketukan yang mungkin membuat gitar kita nanti rusak atau terkena gesekan dari jari kuku kita seperti itu. Dan juga bukan hanya itu aja, ini menambah keindahan di gitar kita seperti itu. Jadi gitar kita nampak seperti terlihat lebih keren aja seperti itu biar tidak polos. Nah, benda yang terakhir yaitu benda yang kelima ada strap gitar seperti ini. Dan strap gitar yang saya punya adalah ini. Nah, gunanya ini
untuk kalian yang main gitarnya itu berdiri. Jadi gitar kalian tertopang oleh si strap gitar ini, seperti itu. Nah, jadi seperti inilah tampilan strap gitar yang saya gunakan. Nah, jadi ini sangat memudahkan kita untuk bermain gitar dengan berdiri. Dan juga ketika kita memasang dan menggunakan strap ini, kita harus hati-hati agar tidak terjadi sesuatu terhadap gitar kita yang menyebabkan gitar kita terjatuh. Seperti itu, kita harus memperhatikan strapnya. Seperti itu. Dan strap gitar ini juga bermacam-macam jenisnya dan juga motifnya. Motif yang saya gunakan ini yaitu strap pelangi kepala merah. Nah, itulah 5 tampilan benda atau aksesoris gitar yang membuat atau menunjang tampilan gitar kalian makin keren. Mulai dari tuner, capo, pick, finger pick, pick guard, dan juga strap gitar. Nah, saya kira itu saja. Semoga kalian suka video ini dan juga yang pastinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dadah.